Udah nih. Oke, sekarang kita ngabdur bareng Abdur. Iya ya. Iya dong. Gak enak banget ya. Ngabdur gimana ya depan yang enak ya? Sebentar ya, Cing ya. Tuh, emang di satu-satunya yang songong nih anak nih emang. Bentar, saya kan bilang tadi mau kabarin istri dulu, tiba-tiba udah dimulai aja sebentar. Ayo udah di Cing Abdel nih. Kok jadi NTT? Tahu kayak gitu gue juga ngabarin bini gue deh. Kan istri di bawah nih, Ya, di lantai bawah nih. kasih Sini tahu. kamarnya di sini nih. Gue kasih tahu Abdur udah datang. Oh iya, bener. Abdur udah datang nih. Asal lo ngabarin istri lo, gue nggak boleh ngabarin istri lo. Kok ke istri saya? Istri Cing Abdel loh. Iya. Udah belum? Bentar, satu lagi. Oke, sudah. Ya pemirsa, inilah keseharian Abdur sesungguhnya gitu. Sepertinya tidak ada apa ya namanya ya. Apa lagi? Apa? Gue nyebutnya apa tuh ya Abdur ini ya sebenarnya ya orang yang gimana gitu. Ya udah deh. Udah belum tidur ah? Bentar, kukuh nih tiba-tiba. Ya semua aja lo ladenin. Semuanya lo ladenin terus mulainya kapan? Tiba-tiba video call. Iya, semuanya diladenin. Gue sih sebenarnya kalau mau tiba-tiba ada di sini juga ada nih tiba-tiba WhatsApp nih. Hah? Tiba-tiba WhatsApp. Nggak ada WhatsApp. Tuh, tering show, tiba-tiba WhatsApp nih tuh. Nggak ada, itu grup itu. Iya kan. Nggak nanya Cing Abdel juga grup itu kan? Iya enggak, tapi kan gue sebagai anggota grup gue juga mau bales. Nggak perlu. Nggak perlu. Iya. Kecuali WhatsApp dari Mas Akbar. Sini saya yang balas dong. Jangan sekali-sekali dong Mas Akbar. Jangan, ntar lo lucu juga. Kan saya pengen bisa tektokan yang begitu. Akbar itu, semuanya Akbar. Ngerokok dulu, Dur. Ngerokok nggak lo? Ngerokok, ya. Jadi, oke, ini kita ngabdur udah yang keberapa nih, Yon? Udah sering banget ya? Udah sering lah pokoknya lah. 72 kali. Ya, ngabdur itu udah sering. Karena ngabdur ini... Yang terakhir aja belum diupload. Iya, ya. Belum. Iya. Di situ udah dicentang gini belum? Wih, belum diedit juga berarti. Bukan belum diedit itu. Kan nggak ada yang harus diedit. Karena katanya kalau sudah begini, itu artinya sudah siap upload. Udah upload malah. Udah upload. Kok tinggal belum upload dicentang? Aja. Ini aja kita rekaman ini tanggal... Buset, masih lama ya. Sebentar. Nggak, lo mau hari apa dah ngabdur itu dah? 17 mah jam. 11. Tanggal 11. Tanggal 11 masih 16 hari yang lagi. kemarin itu tayangnya 29. 18 hari lagi. Nggak apa-apa, biar stoknya masih aman. Iya. Nah, lo mau tayang hari apa dah? Saya mah terserah. Enggak, udah biar lo juga ada rasa ini, wah mau tayang hari ini gue harus ini jadi ada. Lo ada korsanya. Esprit de corps-nya lo tuh ada gitu. Agak sulit kalau kita tentukan harinya apa. Saya tuh mau di hari apa aja pasti banyak viewers-nya. Ya. Udah takabur ya. Iya. Udah takabur aja kerjanya. Enggak, kan ini ada dua nih. Lo mau hari apa? Yang ini. Itu di hari apa kalau itu? Kalau Habib dan Cing kapan? Senin. Hah? Senin. Setiap Senin ya? Gua masa gantiin Habib? Tidak. Saya tanya Habib dan Cing setiap Senin itu. Senin. Rajin juga ya ini Habib Hussein datang syuting ya. Makanya lo, Dur. Sekali syuting berapa episode? Satu lah, karena dia harus ngaji dulu, Dur. Oh. Dia kan itu konten bukan konten ngobrol-ngobrol kayak sama lo yang gak ada isinya. Betul. Iya. Kalau dibandingkan head to headnya dengan kajian Al-Quran, kajian surah emang kosong. Iya. Jadi Habibnya juga harus bukan guanya doang, Habibnya juga harus belajar dulu. Tidak, maksud saya kan surahnya lumayan pendek-pendek, walaupun tafsirnya panjang ya pastinya. Iya, sejam-sejam juga mau surat apaan juga. Oh iya, maksudnya kalau pagi sampai siang mungkin ya bisa 2 surah. Iya, kan mumpung masih pendek-pendek. Iya. Ntar gue sampein ke Habib dah ya. Iya, karena kata Abdur, kalau bisa sehari 2 surat lah. Iya, gitu. biar Habib Hussein juga jangan capek-capek juga tiap hari. Tiap minggu harus kepala apa gitu. Tapi dia enjoy kalau di sini, ikut live. Oh. Bukan dia datang ke sini, terus bikin konten. Setelah itu dia nyantai di sini enak. Dia sampai ikut live. Mungkin kalau isinya konten ngobrol-ngobrol segala macam, gue bisa bikin beberapa kali.
Kalau bikin 1-2 surat kan artinya gue minta dia untuk belajar lagi malam sebelumnya. Sampai sini juga masih belajar lagi, takut ada salah atau lupa-lupa gitu. Ya, maksud saya. Ngerti nggak maksudnya? Lo harus berada di posisi dia. Iya, betul. Gitu. Cuman kan saya yakin tafsir Al-Misbah pun di Metro TV dulu yang sebelum buka puasa. Iya. Itu tidak setiap hari 1 episode dong. Oh iya. Tapi yang bawain siapa? Tafsir Al-Misbah. Ini dong. Siapa? Yai Quraisy Shihab dong. Iya, dia mau sampai 10 episode, 11 episode orang dia yang bikin. Maksudnya beliau begitu datang, saya yakin tuh entah studionya di mana gitu, pasti tag-nya nggak mungkin 1 episode doang itu, pasti tag-nya satu ini paling 3-4 episode. Karena dia membahas surat. Tafsirnya? Tafsir Al-Misbah. Yang bikin? Ya beliau juga. Makanya dia nggak usah belajar lagi. Orang yang bikin dia. Iya, tapi kan tetap aja pasti ada baca-bacanya. Iya. Mungkin Habib Hussein tuh berhati-hati. Iya. Gitu. Tidak, ini bukan saya saya menyarankan, hanya menyarankan. Kan maksudnya akan lebih mudah gitu, tidak terlalu capek. Benar. Iya. Gitu aja sih. Tapi kalau menurut gue karena alasan-alasan itu, jadi supaya lebih konsen belajarnya ngajinya 1 surat aja dulu. Ya boleh gitu ya, juga boleh. Walaupun lo ngomong nggak boleh juga gue tetap lakuin itu. Iya. Makanya saya tuh seolah-olah kayak memerintahkan Habib Hussein, tiap kali datang 2-3 episode. Tidak, saya menyarankan. Saya ini disudutkan mulu dia acara. Ini acara-acara saya loh padahal ini. Iya. Oke nih, kita ngomongin Abdur itu, baru sampai dia juara suci. Iya betul. Juara 2. Juara 2 suci. Kalau sama tamu yang lain tuh dalam 1 kali pertemuan mungkin gue udah mulai dari pertama kali stand up, beat lo apa gitu gue tanyain sampai dia selesai kompetisi, karirnya kayak gimana aja. Saya belum selesai. Belum selesai padahal udah setahun loh, Dur. Sing Abdel terlalu mutar-mutar bicaranya. Memang sudah setahun betul. Kok gue yang muter-muter, buktinya gue sama yang lain bisa? Hah? Gue sama yang lain gue bisa, terus lu nyalain gue yang muter-muter. Gimana ya? Saya itu selalu ada saja ya, yang bahan pembandingnya ada ya. Iya. Begini maksud saya, iya betul, sama yang lain itu habis. Karena mereka itu tidak dialihkan kemana-mana pembicaraannya. Saya tiba-tiba ngomong yel-yel Juventus apaan coba tiba-tiba? Ya karena lo membuka percakapan itu. Iya kan? Ini gue ketemu nih sama Ari Kriting saat acara fans Juventus gathering. Iya. Oh lo fans Juventus ya, masih apal nggak yel-yelnya? Ya wajar dong pertanyaan kan itu. Tidak ada hubungan. Langsung saja, ketemu di situ. Terus gimana ininya, kelanjutannya? Langsung saja begitu kan bisa. Karena lo juga ceritanya tuh sampai si Ari Kriting jadi MC-nya. Iya. MC-nya Ari Kriting dan lo dapat MUK. Ari Kriting dapat MUK. Tapi itu lo ceritain gimana, gue nggak mau nanya. Itu karena kan jika Abdel yang tanya. Dan kita ngobrol yang begini ini juga sudah makan waktu sebenarnya. Kalau coba dari tadi langsung, Dur, jadi waktu kompetisi abis juara 2 ngapain? Nah itu kan langsung bisa. Bisa sebenarnya. Begitu gue buka Abdur, sebentar, istri saya nih. Selesai istri lo kuku lagi. Bang, itu tadi saya sudah duluan. Saya bilang, Cing sabar saya kabarin istri. Enggak. Dia tiba-tiba, oke sudah. Ih. Enggak. Padahal enggak gitu lo. Oke, jadi langsung aja nih. Iya, kita langsung aja nih. Habis ntar gak kelar-kelar kisah hidup lo. Juara 1 David Nurbianto. Baru lo sebentar, ini kita udah beneran setahun lo. Betul. Setahun ini benar. Lebih, Cing. Kita sebelum puasa ketemu. Iya, puasa. Santuy itu pas puasa ya? Berarti sebulan lagi tuh kita ketemu santuy puasa. Berarti kita syuting kan sebelum puasa. Kita syuting tuh ada yang sebelum puasanya ya? Lah iya, puasa justru cuma dikit karena tinggal dikit. Ya kan? Oh iya. Karena kita yang take yang pertama itu memang habis makan siang. Iya. Betul. Dan memang itu untuk bulan puasa menjelang buka. Jadi udah selesai berapa
Lebih dari setengah perjalanan. Iya, sudah dapat mungkin 14 episode, apa baru kita ini ya. Nah, ya ada di bulan-bulan ini, di tanggal-tanggal ini berarti 1 tahun. Hijriah ya. Ya. Kalau Masehinya mungkin kan mundur 11 hari. Iya. Maju. Hah? Kan Hijriah selalu maju 10 hari kan? 11 kan? 11 hari taruhlah ya. Ya kan? 11. Kayak karena kemarin tuh kita puasa awal April, kali ini pertengahan April. Pertengahan April. Artinya ya, enggak dong. Artinya Hijriah maju 11 hari dong. Bukan maju dong. Apa tuh? Sini. Kalau kemarin itu awal Mei mungkin. Sekarang pertengahan April. Karena tahun Hijriah itu jumlahnya kurang, kira-kira 10 sampai 11 hari dibanding tahun kemarin tuh Mei. Tahun Masehi. Awal puasa tahun lalu awal Mei ya? Iya, kalau nggak salah Mei ya. Oh, Kayaknya juga iya. nggak bakal ada yang inget dah. Makin. Nanya ke orang-orang ini kayak dia pengusaha kalender gitu. Udah tahu jadinya. Ya siapa tahu ada yang punya memori. Iya. Oh iya, puasa pertama waktu itu saya lagi ini. Oh iya itu bulan Mei kan gitu kan. Iya bisa. Mei, kayaknya Mei. Sekarang mundur. Jadi 13 April kalau menurut. Maksud maju ke awal, semakin ke awal tahun maksud saya. Maksudnya si Masehinya. Si awal lebaran. Iya benar, awal lebaran juga benar. Awal Ramadan. Awal puasa Ramadan itu maju. Apa mundur? Maju. Mundur dong. Menurut saya maju karena kita kalau jalan dari Januari, kita semakin dekat ketemu Ramadan. Artinya Ramadan semakin menuju kita kalau kita jalan dari Yang Januari. maju siapa? Ramadannya. Kitanya juga. Jadi ketemu di tengah. Mundur lah. Mundur 11 hari kalau menurut gue. Satu Ramadan itu kalau dibandingkan dengan Masehi dia mundur. Oh, oke. Kalau kita dari Januari kita maju, Ramadan juga maju, harusnya dia juga jalan ke sana ya. Jadi kita kejar-kejaran ya. Tapi kita maju, Ramadannya mundur. Oh iya benar Cing Abdel. Tapi kitanya maju. Kitanya maju. Si Ramadannya mundur. Lebih Jadi awal. juara 1 waktu itu David Nurbianto. Tolong Anda. Okay. Kita sudah 1 tahun, oke. Juara 1 Suci 4 David Nurbianto. Sudah pernah ke sini ya? Sudah 2 kali malah. Zawin belum pernah ya? Belum pernah. Ini lagi dihubungin karena dia agak sulit mencari waktu luang. Karena dia lebih sering luar kota mungkin ya. Iya. Wah, Zawin harus datang ke Udah sini tuh. dihubungin sama Rahman katanya. Tinggal menunggu waktu yang pas aja. Iya. Karena dia ada Bari abis motoran sama Bari dari Purwokerto. Iya. Lu Bari tahu? udah ke sini? Udah 2 kali Bari malah. 1 kontennya dia waktu masih di rumah sana. Oke. Tadi dia datang lagi? Tadi Bari sama Reno Venadi? Iya, yang ke Gap. Dia baru Iya, datang ke bebas. sini gitu. Sama Ini apa? Wawa Canda juga? Oh, Canda. Alhamdulillah. Yoi. Gimana? Tambah kurus apa tambah gemuk? Kurus herannya. Kurus ya? Kurus. Cuman kurus seger gitu gimana sih? Iya, biasanya orang kalau keluar penjara tuh tiba-tiba Gemuk. udah kotak-kotak. Oh, mungkin dia olahraga ya, Udah ini. makanya jadi seger ya. Iya, temen saya dulu gemuk masuk penjara, keluar-keluar six pack. Bagus badannya. Gol gue kan 6 months. Halim. Ya, Halim 6 months. Ya. Oke. Udah ini lo aja tuh jadi ngomongin Bari. Iya benar. Saya kan tadi cuma tanya, Zawin udah kesini belum? Anda nyambung ke Bari. Karena ini baru banget ada Bari dan dia baru banget motoran ke Purwokerto. Aduh. Masa lu boleh nanya yang lain terus gue bahas dikit gue nggak boleh? Tapi itu Oke, sudah ya. Jadi season 4 itu juara 1 David, Juara 2 lo. Dan di Juara 2 final itu lo membawakan Rima Kapal Tua. Rima Kapal Tua. Coba bawakan satu beat sampai lo lupa. Sampai sesalahnya lo. Ya saya sudah lupa sih. Iya, sampai sesalahnya lo. Kalau tidak salah tuh ya, Ya. awalnya tuh. Rima ini artinya belakangnya harus huruf yang sama. Ya, maksudnya dari segi apa ya? Homofon sama bunyi Sama kan. bunyinya. Iya. Iya. Bunyinya hampir sama lah gitu-gitu. Hampir. Saya nggak tahu arti definisi Rima. tepat rima atau apa, tidak tahu. Iya. Yang saya paham adalah yang pokoknya kalau dia kayak pantun lah. Iya. A, Ya ini
AB ada yang AB, kalau yang lo ini? A. Bukan hurufnya A, tapi maksudnya sejenisnya A gitu. Ya. Gitulah. Sudah ya. Ayo, kebetulan di Rima Kapal Tua ini A hurufnya. Hurufnya ya. Jadi saya udah cerita ya, ini saya tiru dari Semi. Iya. Ya. Oke. Semi. Jadi awalnya tuh Tuh U belakangnya. bukan. Bukan dong awalnya. Oh ini. Sebagai anak nelayan dari Lamakera, saya melihat Indonesia itu seperti kapal tua yang berlayar tak tahu arah. Nah itu nggak sama tuh. Arah. Ya kan. Tak tahu arah. Bunyinya ra juga gitu. Dong. Ya. Penonton tidak mungkin protes. Ada. Gua protes. Pada waktu itu. Ya iyalah kan nggak boleh. Iya, betul. Iya. Ada hanya, cuman secara vokal tuh masih A gitu. Hanya H tipis, bukan roh gitu. Bukan. Arah. Gitu. Kadang hanya tidak kesebut juga orang tidak. Oke. Ini. Yang berlayar tak tahu arah. Arahnya ada, tapi nakoda kita yang tidak bisa membaca. Mungkin dia bisa membaca, tapi tertutup hasrat membabi buta. Hasrat menghidupi keluarga, kolega, dan mungkin istri muda. Gitu. Ger. Enggak ger. Tepuk tangan. Ketawa enggak. Jadi sepanjang final saya kan sudah bilang. Iya. Kebanyakan tepuk tangannya daripada ketawa. Iya. Itu yang membuat saya kalah. Iya. Mungkin itu arah itu yang bikin. Tidak. Gue yakin. Radit nggak ngomong kalau, kenapa tadi rimanya kok ada hanya? Nggak ada Radit ngomong gitu. Ya dia kurang jeli lah. Tapi didengar kok kayaknya. Harusnya Cing Abdel jadi juri tuh waktu di sana tuh. Iya, dia kurang jeli lah. Season 4 itu. Iya. Yang dilihat kan di penulisannya kalau Radit. Iya. Iya. Radit memang sangat memperhatikan penulisan. Sangat penulisan. Iya. Jadi lu juara 2 lah di situ. Juara 2. Bangganya setengah. Apakah lo bangga setengah muda? Saya bangga sih. Saya Iya. bangga pada waktu itu. Lebih banyak bangga atau kecewa lo? Lebih banyak bangganya. Nggak kecewa lo? Tidak sama Lo sekali. lebih banyak kecewa lo, gue yakin. Yakin gara-gara lo juara 2 akhirnya lo banyak kecewa daripada kecewanya. Iya. Banyak cewek-cewek. Nah itu saya tidak kecewa pada waktu itu. Karena saya sudah sangat merasa puas dengan juara 2 itu di situ. Maksudnya tampil di final bisa membawa Rima Kapal Tua itu sudah sangat spektakuler dalam hidup saya gitu. Jadi saya sudah tidak peduli mau juara 1, juara 2, tidak peduli sama sekali. Dan itu udah lo bikin jauh sebelum Suci? Iya. Dan saya itu pengen bawa itu di Suci. Gue tahu. Tapi tidak pernah ketemu. Gue tahu. Ininya. Kenapa lo jadi juara 2? Kenapa tuh? Karena lo rimanya belakangnya A. Lo harus jadi juara 2. Kalau lo jadi juara 1, gak bisa. Gak pas, jadi memang berima juga yang milih si jurinya. Iya. Dan mungkin lo akan... Padahal kan bisa menjadi juara pertama. Tapi di Suca. Bukan Suci. Oh iya ya. Iya. Kalau di Suca mungkin lo akan bisa menjadi juara pertama. Benar juga. Iya. Dan mungkin bisa jadi juara lagi kalau di TV-nya Al Jazeera. Karena itu di Kompas nggak bisa, Indosiar nggak bisa, harus Al Jazeera. Tapi TV One mungkin bisa, karena TV One memang beda. Oh iya. Bisa juga SCTV satu untuk semua. Bahkan bisa juga untuk Indosiar. Apa? Memang untuk Anda. Memang untuk Anda. Iya. Atau bisa juga RCTI. Apa? Kebanggaan bersama milik bangsa. Sebenarnya lo bisa semuanya ya. Bisa semuanya. Hanya Antv yang nggak bisa. Apa Antv? Wow, keren. Masa mau wow, keren. Iya, kenapa Antv wow keren? Iya. Bahkan TPI zaman dulu aja makin asik aja. Makin iya, maksudnya dengan tagline segala macam, kok tiba-tiba ada tagline wow keren. Iya. Siapa yang bikin itu? Aduh, kenapa sih? Tim kreatif Antv tolonglah. Iya. Jauh, wow keren.
Wow, keren ya. Juara 2 akhirnya udah bangga dah. Iya, bangga sekali. Dan sudah memutuskan, wah hidup gua buat komedi dah. Atau lo akan hidup lewat komedi? Tidak, waktu itu saya masih berpikir untuk kembali ke Malang, kemudian mungkin... Kenapa lo kembali ke Malang, nggak kembali ke Kupang? Nih, nih sekarang. Flores, sorry. Kupang. Kupang ya? Ang ya pas ya? Malang, Kupang. Ya. Kenapa lo nggak kembali ke Kupang, malah lo kembali ke Malang? Gila, bukan ke Palang. Tiba-tiba, gila, bukan ke Palang. Dalam hal apa kita hidup sehari-hari ada orang pakai kosakata kepalang. Sakit bukan kepala nggak ada loh. Iya, maksudnya, aduh sakit banget kepala gua. Kayak gitu. Nggak ada. Sakit bukan kepalang nih kepala. Itu hanya bahasa tulisan ya. Iya. Kalau tulisan sering ya. Iya. Sakit bukan kepalang. Iya. Nggak pernah ada ya. Nggak ada. Ada hal-hal tuh, kosakata yang memang dia hanya di bahasa tulisan, di lisan tuh aneh. Kecuali kalau itu bukan event-event sastra ya, maksudnya pembacaan puisi atau apa gitu. Karena itu membacakan bahasa tulisan juga, tinggal dibacakan. Dalam sehari-hari ngobrol nggak dipakai itu. Aduhai deh, ada nggak? Aduhai itu nggak pernah kita pakai kecuali Valentino Jebret. Tendangan yang aduhai. Iya. Kalau aduhai kayaknya amboy ada nggak? Aduhai, nun jauh di sana. Iya, nun. Ih, rumahnya di mana? Nun jauh nggak ada. Jauh di sana gitu doang. Gitu kan. Jadi kepalang tuh nggak ada ya? Nggak ada. Jangan tiba-tiba dalam dialog kita tiba-tiba ada kepalang nih. Nah, ada satu kata yang cuma pantas dipadankan dengan satu kata juga. Apa tuh? Terburai. Apa? Terburai. Coba lo bikin kalimat dengan kata terburai. Terburai? Ya. Kecelakaan itu terjadi dan membuat ususnya terburai. Pasti usus. Coba, ada lagi nggak? Pasti usus. Coba ada lagi nggak? Ini. Tendangan dari Ronaldo mengoyak jala kiper Buffon dan membuat jaring-jaringnya terburai. Nggak ada. Bisa dong. Tali-tali yang terburai itu apa? Ini terburai. Tali-tali yang ngampleh tuh terburai dong. Enggak. Itu cuma buat usus kalau menurut gue. Kalau mau terburai. Nggak ada lagi sesuatu benda yang bisa terburai kecuali usus. Masa ada orang rambut terburai. Terurai. Rambut terurai. Benar. Rambut terurai. Masa ada sih orang ciptain satu kata khusus untuk usus. Lucu banget. Iya sih. Dan maksud saya, walaupun dia ciptakan untuk usus, usus itu kan organ dalam. Iya, gitu. dan jarang banget kita lihat. Iya, jarang orang terburai. Datang, usus lu bagus banget terburai. Enggak gitu. Orang tuh mata yang biasa kalau ketemu ya mata, hidung, gigi. Kenapa dia menciptakan kosakata untuk usus ya? Tapi ntar deh saya coba cari lagi ya. Yang terburai. Kata-kata yang lain. Terburai itu. Kalimat yang lain. Mungkin definisinya ada. Terburai itu pasti ada definisinya. Tapi yang pantas dipadankan dengan kata itu, kayaknya baru usus. Ususnya terburai. Terburai itu artinya kayaknya gitu. Iya. Artinya saya tuh berpikir kayak kita konfeti. Ya. Nah, itu nggak terburai itu. Itu apa? Kalau itu seperti muncrat untuk benda cair, tapi ini bendanya benda padat. Dia tuh prosesnya tuh proses muncrat. Iya, tapi kalau muncrat kurang pas karena bukan benda cair. Iya, nah ini benda itu tuh kayak apa ya? Konfeti itu meledak, terburai. Enggak dong. Terburai itu kayaknya masih nyantol, tapi gitu. Iya, berarti kayak ngampleh dong. Iya, seperti ngampleh lah. Ngampleh tapi banyak gitu. Aduh. Ngampleh aja lu dulu salah kan? Gue pernah ingat ngomong sama lu juga tentang definisi ngampleh. Iya. Lo salah persepsi tentang ngampleh kayaknya waktu itu. Iya, saya ngampleh itu pokoknya yang ngegantung terus gini-gini kan. Iya kali ya.
Ya udah deh. Oh, udah deh, sekarang itu mendedikasikan lo lewat komedi. Mendedikasikan hidup lo untuk komedi. Belum. Lo karena lo memilih pulang ke Malang bukan ke Kupang. Karena saya S2 saya belum beres. Oh, S2-nya Belum beres. kelar, Saya ya. kan meninggalkan tesis saya pada waktu itu untuk kompetisi 6 bulan apa 7 bulan itu ya Oke. di Kompas itu. Tesis belum kelar. Pada waktu itu. Padahal uang kuliah udah dibayar. Sudah. Apalagi yang area. Tesis belum kelar padahal uang Uang kuliah kuliah udah belum bayar. Udah bayar dong. Ya, padahal uang kuliah sudah dibayar. Apa kalau rela kalau cita-cita lo menjadi ambyar? Ya, semuanya ini kan demi gelar. Padahal kalau mau beli ijazah banyak di Pramuka tuh berjajar. Dan semuanya bisa dibayar. Ya begitu. Iya. Ngomong kalau pakai rima kita jadi mikir. Iya, Cing, iya, capek sekali. Iya. Ini lebih capek dari apa Habib Hussein ini baca-baca nanti. Iya. Nah, lo ngerti capeknya kan? Iya. Nah, kayak seperti ini nih. Lo mau nggak diajak 2 episode ngomong begini terus? Tidak. Udah gini-gini aja. Iya, Nah, iya. saya waktu itu tesisnya belum kelar. Oke. Akhirnya saya balik ke Malang demi melanjutkan itu. Iya. Terus kita juara 3 besar pada waktu itu. Kontrak eksklusif dengan Kompas TV 2 tahun. Nah dari situ itu Satu lagi siapa 3 besarnya? Zawin. Oh, Zawin, oke. Zawin. Ya. Saya David, saya Zawin. Kontrak eksklusif dengan Kompas 2 tahun. Dan ternyata ada kerjaan gitu. Dari kontrak itu. Iya dari Kompas itu Dari ada, Kompas itu ada ada kerjaan. aja off air-nya Selama atau apa. on air-nya juga dikasih program nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada program. Saya cameo di Comic Story baru 1 episode bungkus. Comic Story. Comic Story itu dulu waktu kami Suci 4, anak-anak Suci 3 yang main tuh. Comic Story itu dia kayak apa istilahnya? Bukan sinetron, apa ya? Serial gitu lah. Serial ya. Tapi di Kompas TV. Iya. Seminggu 2 kali tayang kalau nggak salah. Sabtu Minggu apa Jumat Sabtu. Itu tuh yang main tuh anak-anak Suci 3 tuh. Babe, Ari Kriting, Muslim, Alpi Sugoi, ya G Pamungkas, Joshua juga. Disitulah. Nah saya tuh waktu habis Suci 4 sempat tuh diajak cameo gitu. 1 episode, minggu depannya bungkus. Karena lo datang. Maksudnya itu udah berjalan lama tapi Sudah. begitu lo masuk Kan mereka syuting bungkus. mulai dari kami awal Suci 4. Jadi Suci 4 aja 7 bulan. Iya. Sudah 7 bulan tuh syuting tuh. Iya. Lo masuk Masuk baru 1 episode. bungkus. Ya. Akhirnya ya sudah gitu. Ah, Itu yang lain tidak ada lagi saya apa. Ya program maksudnya TV. ya tidak maksudnya kalau program di Kompas tidak, kami dari Suci 3 Suci 4 tidak dapat. David masih dapat, inilah regulernya tuh dia nge-MC Suci 5 kan. Oh gitu. Nge-MC Suci 5, saya tidak ada sama sekali. Tapi saya- off air masih ada dari Kompas. Ada. Permintaan off air semua harus lewat Kompas. Iya, kan eksklusif dari sana. Iya. 2 tahun lo melakukan itu. Iya. Di Jakarta terus, apa di Malang? Tidak dari Malang. Jadi kalau ada yang mau ngundang saya, Anjay. dia tanggung tiket Malang ke tempat acara itu. Bolak-balik. Tapi pada waktu itu kan sampai sekarang sih penerbangan Malang itu kan tidak lengkap. Tidak lengkap kan. Jadi lebih banyak lewat Surabaya. Kan misalkan Tidak lengkap tuh? undangan ke Makassar, nggak ada Malang Makassar. Oh, gitu. Ya. Jadi kita dari Surabaya. Jadi lebih banyak Surabaya dari konektivitasnya kemana-mana dari Surabaya. Jadi lo ke Surabaya dulu, Iya. lewat darat, Ya, lewat Lapindo dong berarti. betul. Sebelah kanan kita kan? Iya, pada waktu itu. Sekarang nggak ya? Sekarang kan ada tol. Adanya di sebelah mana kita? Kalau dari Nggak Malang. kelihatan sama sekali. Oh, nggak lewat situ? Nggak lewat situ. Mungkin lewat daerah-daerah situ, tapi kok tidak kelihatan ya. Saya juga kurang tahu, belum pernah lihat dari Google Map atas ya. Iya. Maksudnya tol ini dia dari mana. Cuman kalau saya selama di dalam tol Surabaya-Malang, saya tidak pernah melihat Di kanan. lumpur ini di kiri maupun di kanan.
Berarti dia lewat jalur lain dong. Iya, kayaknya agak, maksudnya Lapindo di sini, mungkin dia dari sini, atau mungkin juga karena mobil saya terlalu pendek, jadi saya ketutup sama pembatas tol udah gitu. Maksudnya mulai ke sana agak jauh, agak susah. Mungkin kalau saya pakai mobil monster tuh, yang tinggi-tinggi tuh. Yang bannya gede ya? Nah, mungkin itu bisa lihat tuh. Jakarta langsung saya lihat. Wow. Maaf. Iya, nggak apa-apa lah. Dari Surabaya, jadi lo banyak lah off air lah, lebih banyak off air. Lebih banyak off air. Tapi pada waktu itu, sama Kompas itu saya dapat film. Apa? Film pertama saya itu catatan akhir kuliah. Catatan akhir kuliah. Catatan akhir kuliah. Soleh. Belum. Soleh apa sih Soleh? Kang Soleh mau jadi apa? Oh iya, mau jadi apa? Iya. Tapi tentang kuliah kan? Iya. Oh iya. Saya catatan akhir kuliah tuh film 2015 apa 2016 gitu. Filmnya, pokoknya film pertama saya mengenal dunia acting itu, yaitu di catatan akhir kuliah itu. Saya mengenal slide in, segala macam, cut, action itu ya di situ. Itu pemeran utamanya Aco. Muhammad Kli. Iya. Aco, saya sama Ajun Perwira, kami bertiga lah. Aco pemeran utamanya, saya jadi temannya Aco. Di situ, habis dari situ kemudian saya dapat lagi film Air dan Api. Si Jago Merah 2. Naif. Iya. Lagunya. Ada lagu Naif Air dan Api. Iya. Tapi ini film. Iya. Tapi soundtracknya bukan Naif. Bukan. Kok nggak Naif ya? Tanggung banget ya. Apa alasannya dia nggak mau pakai Naif? Tidak tahu ya. Nggak tahu ya, nggak usah dibahas juga ya. Oke. Iya, karena rata-rata sih yang saya tahu ya, setelah sekarang nih ya, film Star Vision itu cenderung untuk memakai lagu dengan orang yang mereka sudah ada kerjasamanya gitu. Jadi cenderung mudah untuk dapat izin. Ya. Kalau Naif mungkin harus izin, tidak. Mungkin izin ke Naifnya gampang, izin ke labelnya atau apa gitu-gitulah mungkin. Main Air dan Api, film pemeran kedua saya. Utama. Tidak juga, pemeran utamanya Desta Mahendra. Oke. Desta Club 80s. Iya, bukan Desta. Vincent. Bukan juga. Lembu. Ini, sorry. Tora. 3 orang yang pemeran utamanya tuh. Tara Budiman, Dion Wiyoko, sama Enzi Storia. Oke. Nah, mereka ini punya senior di pemadam kebakaran. Nah, seniornya itu Judika, karena dia udah dari si Jago Merah pertama kan. Judika, Desta juga, terus ketambahan saya gitu. Film kedua di tahun yang sama. Saya ada di situ karena katanya si Jago Merah 2 itu, Air dan Api itu yang pemeran yang si Jago Merah 1 ada yang tidak bisa ikut, kayak misalkan Ringo, terus apa yang pokoknya yang di si Jago Merah 1 itulah. Ringo Starr, drummer Beatles. Yoi. Ini Ringo Agus Rahman. Iya. Iya itu. Mungkin tidak bisa ikut pada waktu itu, akhirnya saya diterima di situ. Oke. Tapi di tahun yang sama itu. Syutingnya di tahun yang sama. Rilisnya duluan Air dan Api. Dibanding catatan akhir kuliah? Betul. Wow. Jadi akhirnya orang-orang taunya saya film pertamanya Air dan Api. Padahal saya syuting pertama kali itu catatan akhir kuliah. Iya. Situlah. Kemudian habis dari situ kemudian baru terbukalah ada ke dunia film. Ada ya kebanyakan cameo, tapi saya seneng juga sih, maksudnya. Main di film ya? Iya, karena ada 10 film udah? Lebih, Cing. Kalau kita hitung. Iya, pokoknya lo ikut dalam sebuah ini mau dalam jadi sebuah film ya. Mau cameo kayak mau apa gitu. Nah, kalau gitu 20-an lebih. Banyak ya? 20-an. Yang peran utama? Pemeran utama 1. Yang? Get Up Stand Up. Tapi itu juga bukan saya sih pemeran utamanya. Pemeran utamanya itu lebih ke Babe. Saya tidak tahu sih saya pemeran utama apa bukan ya di situ ya. Iya. Ya Babe lah. Babe. Babe. Iya, belum. Saya belum. Belum pemeran utama, memang tokoh sentral.
Belum. Yang film itu bercerita tentang hidup saya? Belum. Jadi lo selama ini nempel di kisah hidup seseorang? Iya. Jadi ada di tokoh apa, nah saya tuh nempel. Iya. Gitu doang. Iya, lo masuk di dalam alur kehidupannya dia. Betul. Saya belum pernah menjadi tokoh yang diceritakan di film itu. Iya. Yang alurnya, apanya, sedihnya, senangnya, susahnya diceritakan. Belum pernah. Belum pernah. Tapi akan pernah kayak sepertinya. Seperti yang lo di video matematika lo tuh. Yang ada garis, ketemu garis, ketemu di sini, di sini. Itu apa? Lo menjelaskan teori apa sih itu? Saya lupa itu judulnya apa ya. Pokoknya tentang pertemuan-pertemuan manusia. Iya, pertemuan-pertemuan manusia. Itu di matematika bisa dijelaskan. Gitu nggak sih? Iya. Lebih ke bisa digambarkan dengan teori graf. Apa namanya? Teori graf istilahnya. Teori graf itu apa? Cabang ilmu di matematika yang mempelajari tentang bentuk-bentuk. Bentuk-bentuk itu lebih ke geometri. Teori graf itu lebih ke efektivitas. Gimana ya? Efektivitas pertemuan-pertemuan. Biasanya tuh teori graf tuh paling sering digunakan tuh di pembagian jalan misalkan. Kota ini jalan tuk gini. Biar efektif, biar tidak macet tuh. Oh, yang ini sejalur aja, yang ini jangan. Oh, harus dibikin pertigaan di sini atau di sini jangan pertigaan deh. Tutup aja, tidak usah pertigaan, yang gitu-gitu. Jadi titik-titiknya tuh di ini garis-garisnya sehingga ketemu efektivitasnya. Itu bisa diteorikan di matematika sebenarnya. Iya. Rata-rata orang kalau membuat bahkan mungkin disiplin ilmunya sama tapi penyebutannya aja yang berbeda mungkin. Mungkin di tata kota juga dipelajari itu tapi ya dengan menggunakan teori dasarnya sih teori graf. Teori graf. Tapi mungkin di disiplinnya mereka namanya bukan teori graf, apa gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi emang hidup ini ya matematika semua ya? Iya nggak sih? Kalau saya sih berprinsip iya. Bilangan biner ya? 0101. 0101. Kalau nggak ini, kalau kesini lo akan kesini. Kalau lo pilih ini, lo akan kesini. Iya. Dan setiap pilihan kita akan ada 20101 gitu nggak sih? Lebih dari itu bahkan mungkin. Kalau kan kadang pilihan tidak hanya A dan B gitu kita dalam hidup. Tapi kalau yang saya itu bukan ke pilihan, lebih ke pertemuan-pertemuan manusia gitu. Jadi kayak apa ya? Saya gara-gara videonya udah lama sih. Jadi saya misalkan bumi itu kan bulat kan, Cing? Bumi itu bulat. Nah, karena bumi itu bulat, dijelaskan di sini dah. Aduh, nggak ada. Emang ini bisa? Udah nggak usah. Ya, lu takut salah ya? Iya, takut salah juga. Emang bisa ya? Bisa. Nulis-nulis. Iya. Canggih juga bocah ya. Oh, ini ada pulpennya nih. Iya. Jangan udah, ntar lo salahnya ketahuan deh. Iya. Jadi bumi ini kan bulat. Nah, lingkaran itu punya keistimewaan adalah dia mempunyai sumbu simetri yang tak hingga. Jadi sumbu simetri itu yang mana? Sumbu simetri itu kan XY itu sumbu simetri? Bukan, sumbu simetri itu ada dua, simetri lipat sama simetri putar. Kalau simetri lipat tuh ini nih kan persegi panjang nih. Simetri lipatnya cuma dua. Satu begini, satu begini. Lingkaran simetri lipatnya itu tak terhingga. Mau kita lipat kayak gimana pun dia akan ketemu, menutup seluruhnya kan. Iya, ketemu gitu. Dari kita putar mau kayak gimana pun. Iya. Jadi simetri lipatnya itu tak hingga. Sama simetri putarnya pun tak hingga. Mau diputar dikit ketutup, putar dikit ketutup. Putar 0,0000001 mili juga ketutup. Jadi tak hingga. Nah, itulah yang membuat saya berpikir bahwa itu kan garis-garis kan, simetri. Maksudnya itu garis yang set. Nah, dengan garis yang serapi itu aja, kalau kita kita garis sebanyak-banyaknya seperti apapun, lingkaran ini nggak akan pernah tertutup. Karena garis simetrinya itu tak hingga. Selalu ada ruang di situ. Akan selalu ada ruang. Nah, kalau misalkan itu anggaplah ini lingkaran ini bumi, kemudian manusia tuh
hidup di atas bumi ini, berarti kita ini kan akan menginjak di salah satu simetri bumi ini. Benar, kan? Pasti. Cing Abdul tuh menginjak di situ. Saya juga menginjak di sini. Dion di situ juga menginjak. Salah satu simetri pasti kita injak. Artinya kalau kita ini kemudian saya jalan ketemu Cing Abdel, titik kita ketemu. Saya jalan ketemu Dion, ketemu. Saya jalan ketemu orang di Pancoran, titik kita ketemu. Dengan segala macam pertemuan manusia-manusia ini, selalu ada ruang kosong untuk kita bertemu lagi dengan orang lain. Garis itu tidak akan menutup bumi ini, jadi kita akan terus punya ruang untuk bertemu sampai bumi ini hancur dan kiamat gitu. Jadi kemungkinan selalu ada. Jadi saya berpikir pada waktu itu tuh pertemuan-pertemuan ini tuh pertanyaannya saya di akhir video itu begini. Kalau bumi ini banyak, satu orang akan bikin garis yang banyak sekali kan? Iya. Tapi dia tidak bisa menyentuh semua garis yang dibuat sama manusia. Saya tidak bisa menyentuh garis orang di Slovakia sana gitu. Dan segala macam. Nah saya itu mengajukan pertanyaan, ada nggak ya seseorang atau zat gitu yang dia itu menyentuh semua garis yang ada di dunia ini gitu. Semua sumbu simetrinya itu, semua sumbu simetri bumi ini ada dia. Mau kita kemanapun ada dia, mau kita kemanapun ada dia. Nah disitulah saya berpikir bahwa ya itu tidak ada makhluk tidak ada zat selain Tuhan yang bisa gitu. Karena dia yang menciptakannya. Iya. Pada saat menciptakan dia menyentuh semua simetri kan? Betul. Maksudnya makanya orang mungkin ada, saya tidak tahu ini benar atau salah ungkapan ini atau apa gitu. Ada orang ini hadis atau apa saya juga tidak tahu sih. Karena kita sering mendengar frasa bahwa Tuhan ada di mana-mana. Iya. Mungkin dengan itu tuh saya bisa menafsirkan itu dengan begitu. Oh Tuhan ada di mana-mana karena dimanapun kaki kita menginjakkan kaki di atas sumbu simetri bumi ini, ya Tuhan ada di situ gitu. Tuhan tuh ada menjangkau kita dengan kemahabesarannya itu, keagungannya itu. Dia entah dalam artian seperti apa saya kurang tahu, tapi kita tuh disentuh Tuhan di setiap garis yang kita buat di atas bumi ini. Harus yakin itu ya? Iya. Karena dialah pemilik sumbu simetri tak hingganya bumi ini. Iya. Jadi dimanapun kita berada, kita disentuh Tuhan. Gitu. Iya. Atau kita menyentuh. Iya, entahlah. Sentuh dan disentuh ini kan, kalau manusia dalam otak kita kan begini. Ya, nah, kita tidak tahu dalam artiannya yang Maha Kuasa seperti apa. Ya gitulah. Itulah yang membuat saya membuat itu. Oh. Gitu. Justru itu ini loh, apa sih premis awal lo itu? Atau itu menjadi kesimpulan akhir? Lo bikin video itu karena ada pertanyaan itu di awal, walaupun di video lo taruh di akhir. Gitu. Iya. Jadi pertanyaan saya pada waktu itu begitu. Karena saya itu berpikir, kalau kita ini bikin garis, ketemu orang, kemudian saya berpikir, ada nggak ya manusia yang bisa sentuh semua garis? Nggak sempat juga hidupnya. Iya. Tapi mungkin nggak kita nih dalam satu simetri nih, dalam satu garis simetri sekarang nih? Mungkin aja. Kan kita tidak tahu besar garisnya kayak apa gitu. Besar simetrinya itu. Kalau simetrinya setipis benang ya mungkin tidak. Beda, tapi kalau simetrinya sebesar ruangan ini mungkin kita satu dalam sumbu simetri, tinggal tergantung main skalanya aja gitu. Oh iya. Kalau sebesar ruangan ini ya kita dalam satu garis simetri ya. Iya. Garis satu sumbu garis ya. Garis yang menjadi sumbu. Iya, garis sumbu simetri itu. Iya. Sumbu simetri kan garis-garis gini kan. Karena tak terhingga masih bisa dibagi lagi. Iya. Oh. Dibagi lagi. Selalu ada ruang akhirnya nih. Selalu. Bahkan kita udah sedempet-dempetnya, Cing. Mungkin garisnya bisa lebih kecil lagi gitu. Iya. Kayak Ant-Man yang masuk ke Iya. dunia. Karena kalau katanya kan setiap zat yang kita pakai mikroskop sebenarnya juga nggak nempel. Iya. Karena itu ada tarik-menarik doang, selalu ada ruang kosong. Iya. Tapi memang tipis-tipisnya gitu. Bahkan yang sekecil-kecil, saya lupa, tapi ada video
Di YouTube orang Indonesia. Video.com. Hah? Video.com. Bukan dong. Kan di YouTube. Apa video.com dia masuk ke YouTube. Tapi dulu dia sempat upload di YouTube juga. Iya. Video.com. Di video itu lo lihat apa? Aduh, saya lupa namanya. Dia itu suka meneliti orang Indonesia, dia suka ngerekam, dia pakai teleskop lihat bintang, lihat matahari. Kadang dia ambil tanah dikit, sedikit, dia taruh di mikroskop, dia rekam, dia ini. Nah, itu tuh kadang dari satu tetes air yang kita lihat kecil gitu, di dalam itu ada kehidupan yang begitu kompleks. Iya. Sel-selnya itu begitu banyak di dalam dan semua itu saling bekerja. Ada yang dia tuh jalan-jalan, ada yang jalan-jalan, dia jalan-jalan cari-cari makanan, ada yang sebegitu kompleksnya dalam satu tetes air itu. Kita ngeliatnya tetes air aja ya. Iya, kita lihat dalam satu kesatuan. Karena kita gini-gini juga bersih gitu kan. Tapi itu begitu banyak. Jadi kayak satu jaksel itu, satu tetes air itu. Dia satu jaksel. Soalnya waktu dia rekam, dia lihat tuh banyak banget, Cing. Wow. Ya apa gitu. Aku juga senang tuh ngeliat yang itu-gitu tuh. Ada ya? Ada, aduh saya lupa lagi namanya. Kita gue cari dah. Gara-gara itu saya sampai mau beli teleskop. Teleskop apa mikroskop? Dia ada juga video yang lihat-lihat bulan. Nah, saya itu tertarik banget yang ngelihat tata surya tuh. Iya. Jadi dia tuh kadang dia ngelihat, kan kita tuh ada aplikasinya sebenarnya. Jadi kita tahu malam ini rasi Andromeda, saya tidak tahu namanya. Rasi Andromeda ada di langit timur nih, di sebelah timur. Andromeda galaksi dong. Rasi apa ya? Rasi Sagittarius, gitu-gituan tuh. Oh iya, taruhlah ya. Bintang. Andromeda tuh apa Andromeda tuh? Galaksi kayaknya, kayak Bima Sakti lah. Galaksi Andromeda, galaksi Bima Sakti. Tahu lah. Pokoknya taruhlah rasi Sagittarius. Oh, malam ini ada rasi Sagittarius nih. Emang ada? Ada nggak sih? Rasi bintang pokoknya itu. Rasi bintang lah. Iya, rasi bintang layang-layang ya. Itu. Rasi bintang layang-layang ada misalnya ya. Yang berbentuknya layang-layang tuh gitu kan. Betul. Gitu yang belah ketupat terus ada kayak ininya. Tapi kalau rasi bintang yang model begitu nggak perlu pakai teleskop. Kita lihat juga ke puncak juga kita kelihatan. Oh iya. Oke, ini rasi bintang yang nggak kelihatan tapi ada di lintang segini, bujur segini. Iya, kita bisa lihat dari HP kita nih. Ada aplikasinya tuh apa saya juga lupa. Jadi di sebelah kayak kita lihat kiblat di Muslim tuh. Muslim Pro dong. Pro Muslim. Iya, yang Pro Muslim kan Coki. Coki pasti pro sama Muslim dia. Iya. Muslim Pro. Nah, kita bisa lihat tuh kan, ada di sana. Nah, udah dia pasang teleskop tuh. Nah, itu tuh bintang yang secara mata gini mungkin yang kelihatan cuma 2 bintangnya yang paling terang. Tapi begitu dia pakai teleskop, teman-temannya yang membentuk rasi itu kelihatan semua tuh. Terus saya tuh kayak, ya Allah kok indah banget gitu. Gugusan bintang-bintang itu. Iya, jadi itulah yang membuat saya. Udah lu beli teleskop itu? Belum sempat. Karena kenapa, Cing? Mau tahu alasannya? Apa? Karena Depok berawan. Gak bisa dinembus. Tidak, maksudnya kalau kita punya teleskop gitu, ya jangan tinggal di Jakarta atau Depok. Ya masa harus Bogor. Gara-gara lo punya teleskop terus harus lo pindah kan bisa lo punya teleskop giliran mau lihat lo ke Bogor. Makanya gitu saya berpikir kayak ya kalau lagi ini misalkan tanggal segini ada rasi ini nih di sini. Ya nggak bisa lihat Jakarta Depok ini ngapain? Karena berawan. Karena kita banyak polusi kan. Ketutup mulu. Kadang lihat bintang aja di langit tanpa teleskop bisa lihat bintang aja udah berkah banget udah Jakarta Depok ini. Iya. Berarti lo pernah ke planetarium nggak? Belum pernah. Itu apa namanya? Lembang? Belum pernah juga. Apa namanya? Bos. Apa? Iya, yang rumahnya kayak kubah gini nih kan. Terus bisa kebuka ngek gitu. Belum pernah. Apa sih namanya sih? Bos. Tahulah itulah. Ya, saya tahu yang dimaksud. Iya. Bosca. Iyalah, itulah pokoknya dah. Dan lo tertarik itu ternyata ya untuk hal-hal kecil itu. Gue nih, jadi nih kalau gue mau tarik dalam sebuah filosofi kehidupan, bahwa kita jangan pernah putus asa karena selalu ada ruang sebenarnya. Betul. Kita nggak pernah mentok. Betul. Kalau dilihat dari sisi materi itu ya. Iya. Lo karena mentok lo karena nggak pindah sumbu aja, lo pindah dikit deh.
Itu selalu ada ruang di situ. Iya, betul. Anjay. Masa gitu sih. Jadi maksudnya, makanya Allah tuh bilang, jangan pernah berputus asa pada rahmatnya. Jangan pernah gitu. Iya. Karena dia itu selalu ada ruang kok kita itu. Kenapa takut banget sih hidup ini gitu lah. Oh. Gitu kan. Makanya lo santai aja ngadepin hidup ya. Maksudnya. Iya. Ya, janji jam 3 lo datang jam 5. Gitu, santai aja gitu. Hah? Bukan. Hah? Maksud saya, tapi mudah-mudahan itu bisa dimengerti juga sama orang-orang yang saya sayangi di sekeliling saya gitu. Apanya tuh? Kesantaian ini. Oh. Kepasrahan hidup ini gitu. Iya. Gua sekarang udah dalam tahap mengerti, Dur. Udah tidak berharap lagi kalau janjian sama lo nih. Nah, gue udah dalam tahap bukan. Apa ya namanya? Mahfum. Iya, mahfum, saling memahami ya. Saling paham gitu. Saling paham. Iya. Tahap selanjutnya dari mafhum itu yang paling tinggi adalah itsar. Iya. Apa itu? Mendahulukan saudara. Oh. Jadi saya lupa tingkatannya. Yang paling bawah ta'aruf. Saling mengenal. Saling mengenal. Habis itu ta'awun. Saling menolong. Kalau tidak salah. Iya. Kemudian mafhum. Saling mengerti. Memahami. Kemudian paling di atas itu itsar. Mendahulukan saudara. Gue kalau gitu banget tuh. Iya. Jujur dah. Mendahulukan saya? Iya. Saya jadi tidak enak. Emang iya beneran? Oh iya udah dulu santai. Karena ada live jam 7 malam kan, jadi saya didahulukan jadi jam 4 sore kan? Bukan. Lo contohnya itu, contoh yang nggak jadi dong. Contoh yang udah janjian terus nggak jadi, janjian terus nggak jadi gitu. Belum pernah, Cing. Janjian nggak jadi, mah. Kalau janjian datang telat, iya. Janjian nggak jadi itu belum pernah saya. Kalau datang telat, iya saya akui. Abdur ya, gue masih nyimpen ya. Coba. Kalau yang nggak jadi. Coba langsung search, nggak jadi. Yeah. Coba kata-kata nggak jadi. Iya, nggak. Saya tungguin. Jadi. Nggak ada. Tenang. Malah jadi gak? Nggak ada. Datang telat, iya. Nih ada nih. Bahkan ini nih. Kita udah melakukan dan gak jadi tayang. Ada. Nah, itu berarti bukan saya dong. Lo dong. Lo nih. Cing. Yang video kemarin gak usah tayang aja ya. Gak asik saya. Gue bilang gitu. Oke, nanti kita bikin lagi tuh. Itu kan apa? Itu kan yang Cing Abdel juga merasa kurang. Enggak. Maksudnya merasa obrolannya tidak enak. Enggak ada. Itu yang awal-awal yang masih di rumah lama tuh. Saya ingat. Iya. Kita udah bikin nih. Gue udah bikin loh satu video nih. Terus di sore harinya. Tapi bukan video episode pertama-pertama. Bukan. Ada, iya, saya ingat itu. Itu karena apalah ya, pokoknya kita berbincang apa. Ya akhirnya gue mendahulukan lo. Oh ya oke dah. Kalau menurut gue itu sangat layak tayang. Gitu. Kalau lo merasa. Tapi materi dari video itu kita bikin di episode selanjutnya. Enggak. Iya. Beda. Orang ini lo yang jadi hostnya. Oh iya. Iya, yang satu saat dari sekian video kita udah bikin beberapa video. Iya, betul, kita ketemu lagi terus betul. diubah. Lo yang jadi host, lo yang nanya-nanya karena lo ngerasa gue selalu melenceng-lenceng. Iya, dan ternyata akhirnya jatuhnya tidak asik menurut saya. Kata gue asik, tapi kata lo nggak nyaman kalau itu tayang. Ya udahlah gue duluin saudara. Oh, iya. Tuh. Lo emang nggak pernah mau kalah lo. Ada lagi nggak jadi nih? Apalagi? Tidak ada. Episode 2 nggak jadi nih, gitu. Tidak ada, Cing. Iya, betul, iya. Karena saya jadi host. Ya, tidak enak, Cing. Kaku sekali. Enggak, sama aja. Saya merasa kok kaku. Aduh, kasihan Cing Abdel. Kontennya jadi tidak menarik. Akhirnya saya mendahulukan Cing Abdel tuh. Enggak. Udah, Cing, nggak usah, Cing. Bukan. Lo mendahulukan lo karena lo nggak ngerasa nggak bagus. Tidak, saya merasa bahwa kok kontennya jadi tidak menarik, kasihan. Menarik. Konten amal itu selalu menarik, Dur.
taruh dah nggak menarik buat orang-orang, tapi buat gue proses membuatnya itu membuat gue bahagia. Dan lo ketawa bener. Membuat bahagia karena gajian dan menikmati proses-prosesnya nih sampai molornya itu udah gue nikmatin. Udah gue nikmatin nih sampai Rahman nih tadi ada nih. Abdur jadi gak nih? Cing kata gitu. Gue mau ada ngaji habis maghrib. Ya udah lo balik aja udah santai kalau Abdur. Ya mah. berarti salahnya dia. Orang kan saya kan bilang habis asar cing saya OTW. Iya. Ya kan dia belajar dari pengalaman. Dia takut saya datang maghrib. Iya, dia takut dia maghrib. Ya udah man, santai aja gue bilang gitu. Padahal kan maksudnya nunggu sampai injury time bisa kan. 4:30 baru jalan kan pasti ketemu. Iya. Makanya. Tapi dia begitu pesimis kalau saya. Iya. Padahal saya habis asar saya jalan. Iya karena sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya. Pepatah Kuno itu Indonesia. Sumatera Barat. Enggak, pepatah Indonesia. Apa gimana? Sekali lancung ke ujian, seumur hidup tak percaya. Nah lancung ini artinya apa nih? Iya itu apa? Lancung ke ujian maksudnya apa tuh? Pokoknya dia sekali lo berbohong, seumur hidup tuh orang nggak akan percaya lagi. Walaupun tadinya lo berbuat baik, terus lo berbuat buruk, coba sekali lancung ke ujian. Lancung ya, lancungnya apa? Bener gak? Sekali lancung. Indonesia nih ya, kosakata Indonesia. Indonesia tuh indah-indah, tapi Indah. ada kosakata-kosakata yang memang tidak familiar untuk kita gunakan. Tapi indah. Arti kata lancung. Lancung ini mulut apa ya? Kan lancang. Itu moncong. Lancang juga berhubungan dengan ucapan mulut. Aduh. Lancung. Arti Saya kata lupa lancung. lagi. Lancung, pecah. Apa? Tidak tulen, palsu. Palsu. Latisa apa Delisa nih? Latisha. Latisha. Oksigen. Oksigen siapa lagi nih? Apa nih? 1 sampai 1 berapa? 9. 1 sampai 8. Tetangga-tetangga Cing Abdel, kalau mau gabung di oksigen.id wifi 1 sampai 8 passwordnya. Iya. Nggak apa-apa. Siapa itu? Apa arti kata lancung? Palsu. Lancung, tidak tulen, palsu, tiruan, tidak jujur, curang. Oh, curang. Berarti sekali curang. Seumur hidup. Sekali curang. Sekali lancung ke ujian, mungkin dalam sebuah hal, dia berbuat curang. Seumur hidup orang tak percaya. Gitu. Mungkin itu yang terjadi di Rahman. Melihat lo karena lo sudah lancung ke ujian. Gak apa-apa. Beliau biar bisa tepat waktu ngajinya. Di hari Kamis itu memang selalu ada habis maghrib pengajian di rumahnya, dia bilang. Karena dia memang james ya, remaja masjid. Alhamdulillah. Iya, dia termasuk orang yang memakmurkan masjid di daerahnya. Jumatan tuh dia ngurus katanya. Oh, takmir. Ya terus ya panitia Jumat lah. Panitia Jumat gitu. Sampai istri gue kalau nanya nih sekarang ada siapa? Inian, Wawan Canda, ini Abdur. Udah nggak nanya jam berapa lagi dia. Dia udah ngerti udah. Oh gitu. Sebegitunya. Karena lo sering, Dur. Ibu Ria Ahrian, Ibu Ria Lo sering. Kan sering lo mulai dari di sana juga. Perasaan saya tidak tepat waktu itu sekali doang deh. Apa? Waktu di rumah dulu itu saya tepat waktu terus. Enggak. Cuman posisinya waktu itu gue nggak ada ngapa-ngapain juga. Jadinya santai aja. Kalau sekarang padat ya. Iya. Ada konten lain segala macam. Gitu. Jadi berasa nunggunya. Jadi berasa nunggunya. Makanya gue nggak mau nyelipin lo di sela-sela konten orang. Lo di bagian yang udah dah, yang belakangnya udah nggak ada. Live lah nggak apa-apa, bisa gampang digeser-geser gitu. Tuh karena gue itsar sama lu. Iya. Setelah ta'aruf, ta'awud, tafahum, itsar. Ya 4 kan? Ta'aruf, ta'awun, tafahum, itsar. Iya benar 4. Iya. Itu dia. Jadi orang tuh baru bisa dibilang kalau kita berkaca pada sahabat-sahabat zaman dulu ya. Iya. Orang tuh dibilang saudara, sahabat itu kalau sudah tingkatnya itsar. Kalau baru ta'aruf doang mah nggak bisa, itu temen
saling kenal-kenalan doang. Iya, maksudnya kalau kita baru ta'aruf doang, ibaratnya belum bisa lah pinjam duit. Iya. Gitu. Kalau tahun harus di bagian itsar nih baru nih. Tahun udah dong saling menolong. Iya, iya. Saling menolong. Iya, tingkatan tertingginya itsar ini. Iya, saling menolong nih, minjem duit nih akhirnya dipinjemin. Iya. Sampai tingkatan berikutnya duitnya nggak balik-balik, akhirnya kita tafahum. Oh, kita ngerti nih orang ternyata modelnya begini. Udah nggak usah lanjut ke itsar. Udah nggak usah. Orangnya ternyata waktu ditafahum aja, ya begini ternyata. Nggak bisa kita melakukan itsar. Pada saat dia minta tolong, kita tolong lagi. Itulah itsar. Iya sih. Lo mau nggak ada di tahapan itsar itu? Iya sih. Tahap itsar tuh bahkan contoh yang paling populer tuh kan di perang Uhud apa perang Badar gitu. Ketika ditemukanlah beberapa sahabat yang terluka parah, saling butuh air. Ketika air diambil itu cuman bisa pakai satu batok kelapa atau gimana lah, satu terompah atau gimana gitu. Cuma bisa diambil satu, kasih ke satu bilang kasih ke dia aja. Kasih ke satu, dia bilang kasih ke yang lain. Jadi sampai air itu habis, sampai semuanya meninggal tanpa sempat meminum air itu. Karena mendahulukan sahabatnya. Mendahulukan saudara yang lain. Itu itsar. Tapi kadang juga itsar itu tidak boleh kalau dalam hal amal. Ini saya bukan so tahu. Iya kan lo pernah mendengar ini? Iya. Okay. Jadi kalau disangka boleh nanti di kolom komen atau Sing Abdel kalau ada yang salah. Tidak boleh dalam hal amal. Maksudnya? Misal kita berdua sama-sama di usia menikah. Ada satu perempuan yang siap dinikahi gitu. Baik, dia nikah dengan Sing Abdel, dia mau, nikah dengan saya juga dia mau. Kemudian saya yang, Sing, duluan deh. Nggak bisa gitu. Harus, kalau dalam hal amal itu, kita harus dahulukan diri kita. Beramal? Dalam hal beramal. Sedekah misalkan. Sedekah lebih enak kali contohnya. Sedekah misalkan. Sedekah misalkan. Cewek, bro. Iya. Misalnya ada satu pembangunan masjid, ada satu pembangunan masjid, kita sama-sama punya duit, gitu. Maksudnya, ya udahlah, Abdullah dulu deh beramal ke situ, gue nanti, itu nggak boleh. Nggak boleh. Misal, biar lebih urgent lagi tuh gini, itu pembangunan masjid, sudah kelar semuanya, tinggal satu bak wudu doang nih, tinggal satu keran wudu doang nih, lengkap sudah semuanya nih. Kesempatannya tinggal satu itu tuh. Nah saya nggak bisa tuh, Cing ambil aja deh, dapat pahalanya gitu, sumbang, nggak bisa. Saya kalau tahu itu saya harus duluan. Maunya kalau saya tahu, saya akan berlomba-lomba untuk saya duluan. Mungkin saya akan kasih tahu Cing Abdel juga, tapi saya akan berlomba-lomba untuk saya duluan. Duluan transfer kah, duluan ke sana gitu-gitu. Iya. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam hal kebaikan. That's right, gitu. Jadi kalau dalam kebaikan kita berlomba-lomba. Iya. Tidak. Jumatan. Wih, sama-sama. Udah jam 11 nih. Dikit lagi khotib naik nih. Masih lama lah. Jam 11. 11.30 misalkan. Yeah. 11.30 khotib dikit lagi naik, dikit lagi azan. Motor cuman satu, nggak bisa dibuat bonceng. Ya saya bawa motor saya sendiri. Saya langsung pakai motor itu untuk mengejar Jumatan. Atau ketimbang saya Cing Abdel pakai motor deh, saya jalan kaki, tapi resikonya saya telat. Ya mending saya gitu. Atau yang lagi sholat Jumat kan pas begitu berdiri ada saf-saf yang kosong. Dan jangan nyuruh orang tuh, lo yang maju. Iya. Kan kita banyak tuh. Iya. Gitu. Karena lebih utama saf depan kan. Iya. Kita mengejar keutamaan itu. Jadi daripada orang lain yang dapat, kita aja gitu. Iya itu paling benar sudah. Ini paling pas. Contohnya itu soft itu. Soft itu ya. Iya. Gitu. Luar biasa. Ya gitulah hal-hal yang pernah saya dengar Cing Abdel. Iya. Apa? Tadi belum selesai. Saya film kedua. Film kedua. Kuliah. Oke. Film kedua. Maaf ya Bang Gion. Catatan akhir kuliah. Catatan kuliah pertama, kedua Air dan Api. Iya. Padahal rilisnya catatan akhir kuliah dulu. Air dan Api. Padahal syutingnya catatan akhir kuliah dulu. Oke, ya. Tapi Air dan Api itu film pertama saya dengan Star Vision. Oke. Yang akhirnya membuka jalan ke film-film Star Vision yang lain.
Ya, kayak saya paling banyak. Tapi ada di PH-PH lain? Ada juga, cuman saya paling banyak dapat film dari Star Vision. Termasuk yang terakhir syuting Susah Sinyal, Star Vision. Miniserinya, seriesnya pun Star Vision. Oke. Itu terus kemudian sampai selesai dari Kompas. 2 tahun saya sama Kompas, kemudian selesai. Saya sama Dewang. Cing Abdul kenal Dewang nggak ya? Kenal, tahu pernah lah. ketemu lah ya. Dewang G. Iya. Twitternya. Iya. Dewange. Iya. Nah, sama Dewang tuh kurang lebih 3 tahun ada kali ya, sama Dewang sendirian. Maksudnya berdua aja kami. Iya. Dia manajer saya gitu. Itu sampai saya di OKJek. Net. OKJek Net. Terakhir di WIT. Waktu Indonesia Timur. Selesai dari WIT itulah saya selesai juga dengan Dewang. Karena Dewang pada waktu itu memilih untuk kerja kantoran. Ya, saya juga ya sudah akhirnya habis dari Dewang itu saya sama istri saya. Istri saya yang Cindy. Iya, Cindy yang jadi contact person. Sampai saat ini. Sempat 3 bulan masuk MLI sih. Oh, 3 bulan. Habis itu keluar. Iya. Begitu. MLI itu juga lo masuk seluruhnya di eksklusif juga. 3 iya, bulan pada itu. waktu, iya, pada dapat waktu job apa kayak harus lewat MLI? Iya. Semuanya harus lewat MLI. Dan sempat ada proyek di situ. Beberapa sih. Kayak maksudnya proyek besar sih tidak. Tapi kayak konten YouTube saja tidak jalan. Kan sebenarnya ada konten lah saya ingin bikin dengan MLI. Muslim. Dengan MLI. Oh, dengan MLI. Dengan Muslim kan sudah coki yang ini. Saya dengan MLI cuman tidak jalan. Kemudian adalah saya itu sebenarnya banyak komik itu kan keluar dari MLI ngomongin MLI. Saya itu sebenarnya menghindari untuk ini sih ngomongin MLI. Intinya pada waktu itu adalah hal-hal di dalam MLI yang konten saya maksudnya karena konten juga tidak jalan. Tapi bukan itu alasan keluarnya sih. Tapi sebenarnya ada proyek-proyek yang ingin dilakukan tapi belum sempat jalan. Nah, karena itu lo jadi keluar? Tidak. Karena keluar jadi nggak jalan? Belum jalan juga. Pada waktu itu belum jalan. Kemudian ada hal lain yang saya merasa itu prinsip. Jadi akhirnya saya meninggalkan MLI. Ada ngabdur ininya thumbnailnya tuh dari ini sampai keluar MLI. Terus ada yang nanya, mana cerita keluar MLI-nya? Oh iya. Jadi ingat Iya nih harus ditanya nih. Wah, panjang banget ini ceritanya nih. Waduh, udah mau maghrib lagi. Apa lanjut ke itu ya? Ngabdur berikutnya ya? Ngabdur berikutnya aja. 18.07 nih. 18.09. Maghrib? Iya. Nah, itu azan tuh. Oh iya. Oke lah kalau begitu ya. Nanti masih ada lanjutannya lagi. Sudah berapa menit, Bang Dion? Nah, begitu dong. Sekali-sekali ngabdur sejam. Jangan 40 menit di-cut gitu. Oke, mantap. Sejam lebih malah gue yakin. Mantap. 1 jam 8 kan? Iya. Mantap juga nih. Iya. Oke, nanti masih ada cerita ini, dia. Tayangin Cing yang ini. Bagus ini. Pasti gue tayangin. Iya. Karena lo kelihatan pinter, lo tuh kelihatan banget di sini. Iya, dan tektokannya enak. Gitu. Iya. Ketawa-ketawaan juga lepas tadi. Iya. Bagus. Oh, selama ini lo nggak lepas? Oh. Kadang ada yang ketawanya itu bukan karena lucu. Tapi karena? Lebih ke, oh iya ya kok bisa gitu ya gitu. Oh. Tapi kayak ini lucu-lucu. Iya. Oke lah. Udah azan. Oke. Kenapa azan? Karena Halim 9 bulan. Bukan dong. Bukan, karena memang sudah saatnya. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Oke, kita ketemu lagi di Ngabdur. Ya nggak tahu kapan. Kita serahkan ke Abdur aja waktunya. Sampai ketemu lagi.